Jangan kebanyakan garam, nanti keasinan. Jangan kebanyakan gula, nanti kemanisan. Jangan kebanyakan makan, nanti gendut loh. Jangan kebanyakan tidur, nanti kepalanya jadi pusing. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Zaman sekarang susah banget untuk kita tidak hidup berlebihan. Kenapa? Karena segala sesuatu tuh mudah untuk didapatkan. Coba ya kita bandingin, kalau kita hidup di zaman dulu sama sekarang kita hidup di zaman sekarang. Zaman dulu kalau kita mau makan nih, orang-orang zaman dulu itu harus pergi ke hutan dulu, harus berburu dulu, nungguin binatang yang mau diburu, kemudian habis itu bawa pulang binatang buruannya, lalu diolah. Berapa lama waktu yang mesti diperlukan sama dia untuk bisa mengolah makanan dan akhirnya bisa makan. Sementara kita sekarang nih tinggal tekan cari ojek online. Mau makan sate ayam ada, mau makan gado-gado ada, mau minum jus ada, berbagai macam makanan yang kita mau langsung ada nih di sini. Tinggal pencet, duduk manis di rumah, datang ojek online, tetet, datang makanan, tinggal bawa masuk makan, gampang banget kan? Kemudian apalagi ya? Kita sekarang kalau zaman dulu tuh ya, informasi yang ada di TV itu cuman TV kita tuh hitam putih gitu. Jadi udah gitu saluran TV-nya cuma satu kan. Jadi apa acara yang ada di TV pada saat itu ya udah kita bisa harus nonton rame-rame gitu. Ya udah nontonnya itu aja. Tapi kalau zaman sekarang mau nonton apa aja bebas, banyak. Nonton medianya juga bisa di mana aja. Di TV bisa, di handphone bisa, di iPad bisa, di mana aja juga bisa gitu. Pilihannya juga banyak, ada Netflix, ada TV kabel, wah banyak banget deh. Jadi informasi yang masuk ke kita juga bisa banyak, beragam banget gitu. Terus kalau zaman dulu nih, kalau ada yang sakit itu mereka harus tunggu tabibnya datang jauh dari luar kota, di desa mana gitu untuk datang untuk sembuhin. Kalau zaman sekarang tinggal cari di aplikasi online, tanya sama dokter, dokter kasih tahu apa yang terjadi sama kita dan obatnya apa. Gampang banget, ya kan? Nah, kemudian juga selain itu, sekarang ini kalau kita mau cari barang sesuatu nih ya, kalau zaman dulu kita mau cari barang susah gitu. Kita mesti ya carinya tuh mesti ke toko gitu. Kalau sekarang misalnya lagi perlu mau beli tempat tisu, cari aja tulis tempat tisu, muncul deh tuh macem-macem toko yang jualan tempat tisu. Nah, kita tinggal pilih aja. Dari toko yang ini harganya kemahalan, ganti deh. Nah, ini ada nih yang murahan gitu. Kualitasnya gimana, kita bisa cek sendiri. Oh, bintangnya berapa nih toko yang ini, oke lah kalau gitu yang ini aja gitu. Segala sesuatu jadi serba mudah, cuman lihat aja gitu, terus kita rasa kepengen gitu, wah pengen deh ini, cari langsung di toko online, pasti langsung dapat, pasti langsung ada, ya nggak? Jadi segala sesuatu jadi serba mudah. Zaman dulu nih kalau seandainya ada teman kita di luar kota atau di luar negeri, kita jadi pen pal gitu ya. Orang-orang zaman dulu harus kirim surat untuk bisa berkomunikasi. Terus tungguin jawabannya berminggu-minggu, berbulan-bulan baru datang tuh jawabannya. Wah kayak gitu ya kan. Kalau sekarang, aduh gampang banget. Anak saya kuliah jauh, saya tinggal tekan aja nih handphone, video call deh. Kadang-kadang kita tuh bisa makan siang bareng, dia di mana, saya di mana gitu kan. Terus kita makan siang bareng deh, saya di kantor, dia di sekolahnya gitu kan. Terus kita makan bareng, padahal jarak jauh banget gitu. Jadi segala sesuatu sekarang itu serba mudah banget. Dengan segala macam kemudahan itu, akhirnya kita jadi sulit untuk menentukan batas cukupnya kita. Ya kan, jadi misalnya kita kebanyakan makan nih, pilihan makanan begitu banyak. Kebanyakan makan bisa mengganggu kesehatan kita. Kebanyakan hutang, gara-gara kita kebanyakan beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, akhirnya jadi hutang jadi banyak. Kita jadi stres. Kemudian kebanyakan kebanyakan informasi itu juga bisa bikin kita jadi takut, jadi cemas gitu ya. Berita-berita yang kita dengar, yang kita lihat, ada berita yang benar, tapi ada juga berita yang hoax yang belum tentu kebenarannya nyampe juga buat kita, bikin kita jadi aduh gimana nih gitu. Kemudian
ada lagi terlalu banyak hal yang kita lihat nih di Instagram, di Facebook, bikin kita jadi iri lihat kehidupannya orang lain. Mungkin kalau zaman dulu orang-orang hanya lihat kehidupan tetangganya aja yang bisa bikin dia iri. Kalau sekarang ya ampun, banyak banget yang bisa bikin kita iri. Kehidupan selebriti yang gampang kita lihat, kehidupan teman-teman kita yang gampang kita lihat, yang mungkin bisa lebih dari kita gitu. Itu bisa bikin kita iri. Kemudian apalagi kebanyakan barang di rumah bikin kita jadi kehilangan waktu kita sama keluarga kita, karena kita mesti beres-beres lagi gitu, banyak barang yang harus diturusin. Semua yang serba mudah ini justru membuat kita semakin susah untuk mengendalikan diri kita. Jadi kita mesti ingetin diri kita sendiri nih, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu. Kita ingetin gitu, jadi supaya kita jangan kelewatan gitu, karena gampang jadi kita jadinya udahlah gampang, nantinya malah bikin sulit diri kita sendiri. Hidup minimalis mengajarkan kita untuk kita bisa hidup dengan rasa cukup. Nah, rasa cukup kita itu kita yang tentukan sendiri gitu. Kita yang tahu nih kemampuan kita seberapa. Jadi kita mesti lihat dong, kalau misalnya sesuatu yang mau kita beli itu sesuai nggak sih dengan kemampuan kita. Misalnya kita mau beli handphone, kalau sanggupnya beli handphone Samsung seri A, ya jangan beli Samsung seri S gitu. Kemudian kalau misalnya sanggupnya beli motor, ya udah nggak usah beli mobil dulu, nanti ditabung aja, nanti kalau memang benar-benar perlu nanti dibeli pada saat uangnya sudah cukup misalnya. Kemudian kalau misalnya mampunya beli baju satu aja, ya udah nggak usah lihat-lihat, kemudian ujung-ujungnya jadi beli 3 gitu. Kita sendiri yang menentukan batas cukup kita seberapa gitu ya kan. Batas cukup saya sama batas cukup kamu beda, jadi nggak bisa disamakan gitu. Nggak bisa kita menilai orang lain dengan batas cukupnya kita beda gitu ya. Jadi masing-masing tentukan sendiri, disinilah batas cukup saya. Jadi hidup minimalis mengajarkan kita untuk ngerti apa itu arti kata cukup. Di sisi yang lain, kita mesti ingat juga, hidup minimalis juga jangan berlebihan. Ya, ingat segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu. Gara-gara hidup minimalis, baju kita misalnya dikit banget, saya cuma punya 2 baju, 2 celana, satu pakai, satu cuci kering pakai gitu. Kemudian cuma punya 1 piring, 1 gelas misalnya. Aduh, kan hidupnya minimalis nih. Jadi di rumah nggak usah ada sofa, nggak usah ada TV, cukup tempat tidur buat rebahan. Ya nggak usah gitu-gitu amat juga. Saya ketawa deh waktu itu ada teman kita juga nih di channel ini yang komen gitu, Kak, kalau misalnya hidupnya minimalis nggak usah pakai kursi dong pada saat lagi bikin video gitu. Saya ketawa sih, aduh nggak gitu-gitu amat juga lah ya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Memang ada sih sebetulnya ekstrim minimalis ya. Ya kalau misalnya dia cocok dengan menjalani ekstrim minimalis, fine buat dia, ya oke banget, nggak apa-apa. Tapi kalau kita, ya nggak usah gitu-gitu amat juga, kita jalani sesuai kebutuhan kita aja gitu. Jangan berlebihan sampai akhirnya kita nggak nyaman menjalaninya. Jangan berlebihan sampai akhirnya kita jadi sengsara gitu. Apaan nih hidup minimalis gitu. Jangan sampai kayak begitulah. Jadi kan kita sendiri yang tahu nyamannya kita seberapa, cukupnya kita seberapa. Jadi jalani dengan gaya kita sendiri gitu. Hidup minimalis itu adalah bagaimana kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada, disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing gitu. Kalau misalnya kamu rasa cukup dengan 3 tas, kamu punya 3 tas yang beda-beda, kamu rasa cukup nih punya 3 tas, ya nggak apa-apa gitu. Kamu biasanya punya 4 pasang sepatu, 1 sepatu kerja, 2 sepatu main, 1 sepatu buat olahraga, ya fine, nggak apa-apa juga gitu, nggak masalah. Kemudian misalnya kamu punya 2 jam tangan gitu, ya nggak apa-apa juga dong, nggak masalah gitu. Minimalism is not the lack of something, it is the perfect amount of something. Perfect amount of something artinya jumlah barang yang cukup untuk setiap jenis barang gitu, jumlah yang cukup untuk setiap jenis barang. Jadi nggak berlebihan, cukup aja, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.